Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devano Alif Ramadan, absen 11, kelas 12 TKJ1. Di sini saya akan praktikum dari topologi yang sudah saya laporkan, yang sudah digambarkan dari Kisku. Di sini kita lihat ada dua PC ya. Dua PC ini maksudnya adalah dua klien dan satu server yang dijaga oleh firewall. Keamanan jaringannya, sistem keamanan jaringannya dijaga oleh firewall. Nah, di situ saya akan mempraktekkan kita membutuhkan 3 OS virtual yang ada di VirtualBox dengan dua klien dan satu server. Servernya saya buat yang Linux Debian ya. Nah, di situ kita sambungkan terlebih dahulu 3 OS ini. Saya kasih adapternya host only semua, XP juga host only, ini juga host only semua agar saling terhubung. Kita langsung aja konfigurasi mungkin. Kita masuk ke settingan IP. Di sini IP yang adapter 1 saya kasih 11.1 dan auto ENP0S8 nya saya kasih 12.1. Nah, buat apa kok dua IP? Nah, yang pertama ini IP ini saya buat untuk gateway di setiap OS, dan yang ini 12.1 ini saya jadikan IP nanti di setiap OS nya. Nah, server kita mempunyai dua IP tersebut. Langsung saja kita menuju di XP. Kita masuk ke control panel. Kita ke network internet connection. Apa di sini? Network connection. Nah, kita terlebih dahulu ini ya apa? Mematikan firewallnya agar saling terhubung, agar apa? Local area connectionnya bisa aktif. Kita setting IP di sini XP pertama. Kita lihat properties. Nah, kita kasih IP 12.2 dan default gateway-nya tadi IP dari Linux Debian tadi ya. Dan kita kasih 12.2. Karena 12.1 tadi IP-nya dari server. Kemudian di XP yang kedua juga kita lihat di sini control panel. Nah, di sini kita juga mematikan firewallnya ya, agar local area connectionnya bisa kita hidupkan dan terhubung di OS yang lain. Di sini kita lihat IP dari local area networknya 12.4 ya. Tadi 12.1 itu yang server, 12.2 XP1 atau klien 1, 12.4 ini XP2. Nah, mana 12.3? Nah, 12.3 itu saya buat untuk PC asli, jadi tidak bisa dibuat IP lagi untuk klien yang ada di VirtualBox. Nah, kalau setelah itu kita coba ping aja ya, ping. Kita coba ping gateway dari server bisa ya. Kemudian ping IP dari server bisa. Kemudian kita ping IP sebelah bisa. Kita IP PC asli bisa. Kita cek lagi yang ini XP apakah bisa. Apakah terkonek di gateway dari server 11.1 TTL 12.1 IP dari server TTL 12.3 IP PC asli TTL
12.4, IP dari klien 2 juga TTL. Nah, di sini semua saling terhubung ya. Nah, setelah itu jika sudah terhubung semua, ini ceritanya penyerangan virusnya saya lewatkan lewat dari sharingan Samba. Aduh, maaf, ini pencet PowerPoint. Bentar. Nah, ini ceritanya server ini lagi sharing file di situ sama kliennya di Samba ya. Di sini saya cek Sambanya. Di server ini sudah membuat folder untuk berbagi file di situ. Di sini saya membuat folder yang namanya folder sharing untuk para klien, ceritanya sharing file di suatu jaringan. Nah, mana lo firewallnya? Nah, firewallnya saya menggunakan IP tables. Gimana? Nah, ceritanya ini ya sedang saling sharing-sharingan nih, 3 OS ini. Nah, kemudian salah satu klien ini menginstal software pembuat virus. Nah, software pembuat virus ini akan dijadikan alat untuk menyerang server dan menyerang klien yang klien satunya yang XP2, bilang aja XP1 atau XP1 lah yang menyerang, XP2 yang dinyerang, dan servernya juga yang diserang. Nah, software itu dari mana? Nah, ini fungsinya PC asli tadi. Saya tadi instalasi softwarenya itu di PC asli dan saya sharing ke klien 1 yang ceritanya itu menyerang. Nah, kita coba aja instalasi langsung itunya pembuat virusnya. Di sini kita masuk ke folder, langsung aja kita ke ini, mengaktifkan atau membuat virus, instalasi virusnya. Kita coba jangan terlalu jangan terlalu berbahaya, nanti takutnya ada apa-apa. Kita disablekan command promptnya aja, yaitu cmd, dan kita kasih desktop wallpaper kita hapus aja, coba ya. Nah, kalau ini sudah ini kita kasih titelnya gimana ya, PC Anda sudah sudah terhack. Kita kasih bentar. Kita kasih mampus. Nah, kita coba tes ini, nanti keluarnya begini. Nah, PC Anda sudah terhack, mampus. Gitu, langsung aja kita create virusnya. Kita namai pencet bentar. Oh, kita nanti aja namanya ini, kita kasih nama pencet wuih. Nah, kita create virusnya, kita ke my dokumen tadi aja, kita save di sini. Nah, virus file create successfully, kita silang aja. Pembuatan virusnya juga sudah ada, ini pencet wuih. Nah, langsung aja kita ceritanya ini kasih ke sharing Sambanya agar diklik oleh klien atau server ya. Nah, di sini kita paste. Nah,
Ini. Nah, itu cara penyerangannya ya. Kita kasih pencegahannya dulu ya, agar file ini tidak menyerang klien dan server. Kita kasih pencegahannya dulu. Nanti kita kasih contoh efek jika virus ini bekerja pada suatu OS di VirtualBox. Kita kasih pencegahannya dulu. Nah, pencegahannya berikut. Penjelasannya kan tiga OS ini saling terhubung. Nah, kalau saling terhubung pasti bisa sharing samba, ya kan? Kalau tiga OS ini terhubung, tentunya pasti bisa sharing samba. Nah, saya pencegahannya menggunakan IP tables atau firewallnya, sistem keamanan jaringannya menggunakan IP table yang bertujuan untuk mengedrop mengeblok IP yang mencurigakan. Nah, itu IP yang mencurigakan. Kira-kira klien satu ini kok kayaknya mencurigakan ya. Nah, blok saja. Nah, agar tidak terhubung. Otomatis kalau tidak terhubung, samba juga tidak terhubung. Nah, saya pencegahan pertama itu ya. Nah, kalau pencegahan kedua untuk klien, kalau sudah mengerti di situ ada virus, pencegahan yang kedua bisa langsung mengaktifkan firewall dari OS itu sendiri. Langsung local area network yang sudah saya jelaskan tadi pasti langsung terputus. Otomatis samba juga tidak bisa tersambung dari klien satu dan klien yang lain jika firewall sudah aktif. Nah, begitu sedikit penjelasannya. Langsung aja kita praktekkan di sini. Tentunya ini XP1 klien 1 ini yang membuat virus ya, yang pastinya terhubung tadi di server di gateway server. Nah, bentar min T biar jalan terus ya, TTL terus. Yang ini juga yang diserang tadi di sambanya, coba kita cek ya. Nah, ini kan virusnya, agar tidak tersambung kita ping dulu aja itu tadi. Minti. Nah, ini kan otomatis saling terhubung satu sama lain ya. Ini kita sebagai server, atau administrator yang Nah, kita lanjut lagi ya, karena saya menggunakan software Screen-O-Matic, jadi 15 menit terputus, sehingga kita ulang lagi. Nah, sebelum itu saya lupa menjelaskan tentang software pembuat virus atau penyerangan virus yang saya praktekkan di topologi yang saya buat ini, yaitu saya memakai software atau aplikasi yang namanya Terapit Virus Maker, yang bisa kita install atau download melalui PC asli dengan Chrome yang pastinya terhubung jaringan, lalu kita sharing ke klien yang akan sharing samba dan akan diambil ke klien yang bertujuan untuk menyerang. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang instalasi Terapit Virus Maker atau virus tadi. Nah, sekarang kita lakukan pencegahan. Nah, setelah pencegahan ini nanti saya akan beritahu efek apa yang sudah efek apa kalau virus itu tidak dicegah dan berjalan begitu aja di suatu sharing samba tadi. Nah, kita melakukan pencegahan terlebih dahulu. Nah, ini ceritanya ya. Yang pertama, pencegahan pertama, jika server ini mencurigai seluruh klien, 2 klien ini, 3 klien ini mencurigai bahwa mereka lah yang otak dari penyerangan ini, server bisa membuat firewall atau sistem keamanan jaringan menggunakan IP tables dengan memasukkan perintah IP tables min p input drop. Ini perintah untuk memutuskan semua sambungan klien atau mengeblok atau mengedrop. Sama saja kita cek kedua klien apakah langsung tidak terhubung. Nah, langsung request timeout pastinya.
kita coba langsung aja cek kita cek samanya ya, coba ya kita masukkan apakah bisa. titik 168 12.1. Nah, tidak bisa ya. Ini ya juga diklik juga tidak bisa. Bentar, tak biasanya ada info not found gitu. Kita tunggu. Masih belum bisa ya. Tidak bisa masuk pastinya. Biasanya ada perintah not found gitu. Nah, ini pokoknya tidak bisa masuk di. Nah, tidak ada perintah not found ya. Itu jika server mencurigai semua klien. Nah, kalau server ini sudah tidak mencurigai semua klien, kita bisa membalikkan lagi sambungan dari masing-masing klien ke server menggunakan perintah input accept. Kita masukkan perintah ini untuk membalikkan sambungan lagi. Kita cek aja ya di command prompt. Nah, langsung TTL lagi ya. Nah, TTL samping kiri ini juga TTL. Nah, itu pencegahan pertama menggunakan IP table. Ceritanya tadi kan mencurigai semua klien. Nah, ini kalau servernya hanya mencurigai satu klien saja, gimana? Ayo, cuma klien A ini, saya yakin semisal administratornya ya yang memakai server ini yakin, oh ini klien A ini yang mencegah yang memberikan perlawanan, memberikan penyerangan melalui virus yang berbentuk file tadi. Nah, server ini bisa mencegah agar tidak klien B tidak terkena virus yang sudah dikasih klien A tadi. Dengan perintah langsung aja kita mengeblok dengan perintah IP tables min A input min S IP-nya klien yang dicurigai ini XP1 12.2 min J drop. Kita coba masukkan langsung, kita langsung lihat efek perintah ini apakah request timeout. Nah, pastinya langsung tidak terhubung ya. Ini coba kita cek ya, kita tunggu masih loading apakah bisa tetap terhubung ke sharing Samba. Masih loading ya, karena kita sudah memutuskan sambungan dari server agar tidak not found kan, tidak bisa kan. Nah, itu pencegahan pertama menggunakan firewall IP tables. Nah, kalau kita pengen ngembaliin lagi agar bisa terhubung lagi yang dicurigai ini, ceritanya sudah tobat lah, kita bisa lihat dulu apa saja yang sudah kita masukkan perintah-perintah dari IP tables ini menggunakan IP tables min L. Nah, kita sudah mengedrop IP 192.168.12.2 ya, sudah tertera di IP tables min L. Kalau mau membalikkan lagi tinggal kita reboot aja, nanti kembali seperti semula, kembali terhubung. Itu pencegahan pertama yang bisa dilakukan jika suatu jaringan ada penyerang berbentuk virus ya, file virusnya. Yang kedua, kita bisa pencegahan kedua, kita bisa langsung memutuskan sambungan LAN dengan menghidupkan langsung firewall. Nah, jika firewall ini dihidupkan pasti langsung tidak terhubung ya. On.
Nah, langsung terkunci. Pastinya langsung sambungannya kan tidak apa? Uh. Nah, langsung terkunci ya. Itu pencegahan kedua, yaitu dengan mengaktifkan firewall. Kita off-kan lagi agar bisa terhubung. Nah, sekarang kita lihat jika administrator atau server ini ceroboh atau apa ya istilahnya ya, malas memperhatikan sistem keamanan jaringan yang seharusnya server ini yang harus mencegah, harus mendeteksi apakah ada virus. Jika server ini tidak tahu atau tidak mencegah virus tadi, dan klien klien lain mengakses virus tersebut, nah kita akan coba lihat efek dari virus yang sudah kita buat tadi. Nah, ini saling terhubung ya pastinya semua. Kita lihat TTL ya, karena sudah di reboot tadi. Sekarang kita lihat sambanya. Kita lihat efek dari virus tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ini ceritanya apa ini, pencet bu ya, udah saya pencet aja, kita run aja apa nih. Ceritanya garing nge-lag ini, nge-lag. Nah, kita coba lihat kan sudah kita tadi kan nge-lag kan. Nah, ini mulai berjalan file virusnya. Nah, kan kita kan tadi pembuatan virusnya yaitu dengan menonaktifkan command prompt ya. Nah, ini command prompt Windows tidak berjalan, cannot end this program ya, and no. Nah, ini tadi kita bisa membuat efek-efek dari virus tersebut di Terabit Virus Maker tadi yang sudah kita install. Bisa kita hancurkan hapus dokumen, hapus regedit, hapus apapun bisa kita di pembuatan virus tadi. Kan tadi kita akan nge-lag kita tadi menonaktifkan command prompt ya. Ini nge-lag, ini sudah terkena virus. Nah, kalau mau membalikan lagi kita tinggal off, terus kita masukkan, kita start lagi. Nah, sambil menunggu kita penjelasan ya. Nah, saya bisa menjelaskan sedikit tentang topologi yang saya gunakan, yaitu topologi saya menggunakan 3 OS, yaitu 2 klien dan 1 server. Server ini sebagai administrator, yang 3 OS ini saling terhubung dan dilindungi oleh firewall. Nah, saya menggunakan firewall ini berbentuk IP tables tadi untuk mengeblok IP yang mencurigakan, yaitu penyerangannya melalui sharing samba, karena sudah saling terhubung semua kan ya. Yang pastinya sharing samba sudah bisa dilakukan. Ceritanya kan sharing file gitu, kemudian klien A ini menyerang melalui sharing samba agar semua OS-nya ini terus terganggu seperti itu. Nah, itu penyerangannya ya. Pencegahannya tadi yaitu dengan cara mengeblok atau memblokir IP menggunakan IP tables di server yang sebagai administrator tadi. Nah, konfigurasinya tadi yaitu server menggunakan 2 IP, yang satu digunakan untuk gateway, yang satunya lagi digunakan untuk sambungan dari klien A dan klien B agar saling terhubung. Kemudian klien A dan klien B menggunakan IP yang sama tapi belakangnya beda ya, 12.2 dan 12.3 serta 12.4. Yang gateway-nya sama
dengan IP kedua dari server kita. Nah, itu penjelasan tadi tentang konfigurasi, mulai dari konfigurasi saling terhubung, kemudian penyerangan menggunakan sharing samba tadi, menggunakan software Rabbit Virus Maker, kemudian kita cegah terlebih dahulu. Yang pertama menggunakan memblokir menggunakan IP tables, firewallnya tadi IP tables. Kemudian yang pencegahan kedua bisa kita langsung aktifkan firewallnya agar langsung terkunci local area connectionnya tadi. Nah, itu sedikit penjelasan yang dapat saya jelaskan. Nah, itu saja mungkin. Apalagi ya? Nah, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya manusia biasa juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.